Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, semangat pagi teman-teman semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa sharing gitu ya, menyampaikan beberapa hal gitu ya kepada kalian. Tema yang kita ambil kali ini adalah tentang syukur. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama teman-teman semua. Pernah gak sih kalian ngerasa hidup kalian rasanya sangat berat? Atau kalian ngerasa kenapa sih hidupku gak seberuntung dia atau dia? Atau misalnya kenapa sih kok gini-gini amat hidupku ya, atau apapun lah, beberapa hal terkait dengan keluhan atau terkait dengan merasakan hidup yang tidak sesuai harapan. Gimana kalau ketemu orang kayak gitu? Apa sih yang membuat orang itu selalu mengeluh, membuat orang itu selalu melihat hidupnya tidak enak, tidak nyaman? Salah satu obatnya adalah syukur. Apa itu syukur? Mudahnya, syukur itu adalah suatu wujud terima kasih atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan kita sebagai sebaik-baiknya makhluk dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kadangkala orang-orang sulit untuk bersyukur? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ya gitu. Mengapa orang-orang sulit untuk bersyukur? Padahal sudah jelas ada sebuah ayat gitu ya dari surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu berkata, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kutambah nikmatmu. Nah, sudah jelas ya, kalau kita mau bersyukur, maka Allah itu akan tambah nikmatnya kepada kita. Jadi, kuncinya adalah semakin bersyukur, semakin bertambah nikmat. Semakin tidak bersyukur, ya masa mau ditambahin nikmatnya gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa orang-orang itu sulit untuk bersyukur? Biasanya mereka-mereka yang sulit bersyukur itu adalah mereka-mereka yang hanya fokus pada masalah yang sedang mereka hadapi. Kalau mereka fokus pada masalah, mereka akan kesulitan melihat dari sudut pandang yang lain. Ia akan membuat mereka menemukan hikmah, sehingga muncullah itu syukur. Kalau saya itu punya ayat andalan. Setiap kali saya merasa dalam kondisi yang kurang menyenangkan atau dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan saya, maka biasanya saya membaca ayat ini. Apa itu ayatnya? Nah, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Disitulah yang membuat saya berpikir bahwa
Allah itu kasih ujian udah sepaket sama penyelesaian masalahnya. Jadi kita tuh harus bersyukur karena ada ujian itu pasti bersamaan dengan solusinya. Tinggal kita berpikir jernih atau tidak gitu. Kalau kita berpikirnya kurang jernih, ya kita nggak akan nemu solusinya. Nah, syukur itulah yang menjadi penting. Syukur itulah yang akan membuat orang merasa lebih tenang, merasa bahwa lebih banyak nikmat yang diberikan daripada kesulitan atau mungkin hal-hal kurang menyenangkan yang kita hadapi. Nah, yang kedua, selain surat itu, saya juga meyakini satu hal. Saat saya ada dalam kondisi yang kurang menyenangkan atau saya ngerasa kondisi saya sedang berat, maka yang saya ingat adalah nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada saya. Kalau dihitung sepanjang hidup kita, saya yakin pasti lebih banyak nikmat yang Allah berikan daripada ketidaknyamanan atau ketidaksenangan yang kita dapatkan. Itu pasti. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita syukuri sebenarnya. Ibaratnya kita bernafas aja dikasih gratis gitu ya. Kita masih bisa tidur nyenyak, kita masih diberikan kesehatan. Itu adalah hal-hal yang perlu lebih kita syukuri. Sehingga kadang-kala malu lah kalau misalnya hanya ada satu hal yang entah itu mungkin diomongin orang atau misalnya ada yang nggak menyenangkan hari ini, acaranya tidak berjalan sesuai harapan kalian, kok terus seharian nggak mood, kok terus jadi marah-marah. Itu kan sebenarnya kalau buat saya ya kok ya nggak bersyukur banget gitu. Masih ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita jadi terganggu oleh beberapa hal yang sebenarnya itu di luar kondisi kita atau di luar kendali kita, begitu. Nah, sehingga kalau kita ditanya apa sebenarnya efek bersyukur, efek bersyukur itu yang jelas adalah ketenangan hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan merasa lebih bahagia saat kita bisa bersyukur. Dan yang ketiga, insya Allah, janji Allah itu pasti ya, Allah akan tambah nikmat kepada kita yang ada disyukuri, sehingga akan ditambah lagi. Nah, itulah pentingnya kita bersyukur, itulah manfaatnya kita bersyukur. Kita hidup di dunia juga dalam rangka untuk kembali ya kepada Allah kelak. Sehingga penting sekali untuk kita bisa bersyukur, penting sekali untuk kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih positif. Nah, kalau tahu bahwa bersyukur itu efeknya besar, maka mari kita sama-sama melatih diri kita untuk bisa bersyukur. Cara latihannya gimana? Salah satu cara latihan kita bersyukur adalah saat kita ada kondisi yang tidak menyenangkan, saat kita ada kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menerima. Sesuatu yang sudah terjadi itu qadarullah, kita nggak bisa ubah karena sudah terjadi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menerima. Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah terima dulu kondisinya. Sedih, oh pasti, rasakan sedihnya. Oh ternyata seperti ini ya sedihnya. Saat aku hari ini punya rencana A, B, C, D, dan E, tapi ternyata nggak sesuai yang aku harapkan. Seperti ini ya sedihnya saat aku sudah merasa belajar, tapi ternyata nggak sesuai yang aku harapkan. Atau misalnya, oh begini ya sedihnya saat aku mendaftar sebuah event atau sebuah perlombaan,
Ternyata aku nggak lolos seleksi dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin kalian merasa tidak nyaman yang perlu kalian terima dulu, akui perasaannya gitu. Nah, setelah kalian bisa menerima, setelah kalian bisa mengakui, disitulah akan timbul rasa syukur bahwa ya kita ini memang manusia hidup di dunia itu memang tidak lepas dari ujian dari Allah. Bersyukurlah saat kalian merasa sedih, saat kalian merasa gundah, itu artinya kalian tuh masih hidup gitu. Kalian tuh masih manusia. Syukurilah gitu. Kalian masih punya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Fokuslah pada hal-hal baik gitu. Yakinlah bahwa di balik hal-hal yang tidak menyenangkan itu pasti ada hal yang bermakna. Bukankah ada juga ya ayatnya yang mengatakan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu, atau bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu nggak baik buat kamu. Maka saya punya satu kalimat lagi yang biasanya itu saya ulang-ulang dalam diri saya gitu ya. Dia membersamai surat Al-Insyirah tadi, bahwa begini, ujian yang mendekatkan kita kepada Allah adalah nikmat, sedangkan nikmat yang menjauhkan kita pada Allah adalah ujian. Jadi sebenarnya ujian dan nikmat itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Allah memberikan kita akal, pikiran, Allah memberikan kita hati. Nah, sebagai wujud syukur kepada Allah, mari kita belajar mengelolanya. Mari kita belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita belajar menemukan hikmah, sehingga syukur itu akan terus mengalir dalam diri kita. Ingatlah bahwa syukur itu adalah energi untuk kita melanjutkan hidup. Ingatlah, dengan syukur akan semakin berlipat nikmat yang diberikan kepada kita. Ingatlah, dengan bersyukur kita akan memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, dengan bersyukur akan ada kebahagiaan yang muncul dan akan menular untuk lingkungan sekitar kita. Mari tumbuh menjadi pribadi yang syukur agar hidup ke depan menjadi lebih kita jalani dengan bahagia. Waktu yang kita punya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih manfaat demi mendapatkan bekal saat kelak kita kembali ke rumah Allah. Terima kasih. Selamat menjadi ahli syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.